Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk IPA kelas 8, materi bab 1 yaitu tentang gerak pada makhluk hidup. Yang akan kita bahas pertama yaitu gerak pada tumbuhan. Sebentar. Ya. Ya. Yang akan kita bahas pertama yaitu gerak pada tumbuhan. Apa saja gerak pada tumbuhan? Yaitu macam-macam gerak pada tumbuhan, ada endonom, mikroskopis, dan ethionom. Untuk gerak ethionom dibagi lagi menjadi tropi, nasti, dan taksis. Nanti kita juga akan membahas gerak pada hewan, kemudian sistem gerak pada manusia, kemudian penyakit yang menyerang pada sistem gerak, dan upaya untuk menjaga kesehatan pada sistem gerak. Kita bahas yang pertama yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Yang pertama ada gerak endonom. Endo itu dalam. Gerak endonom berarti gerak yang rangsangnya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak aliran sitoplasma pada sel daun hidrilla. Nah, ini bisa dilihat ketika menggunakan mikroskop. Nanti sel daun hidrilla dilihat di mikroskop, kemudian nanti di situ ada aliran sitoplasma yang bergerak di situ. Nah, itu merupakan salah satu contoh gerak endonom. Gerak yang rangsangnya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya adalah gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini disebabkan oleh perubahan kadar air atau kelembapan udara di sekitar tumbuhan. Contohnya, gerak membuka dan menutupnya sporanium pada tumbuhan paku. Kemudian contoh lain yaitu pecahnya buah polong-polongan. Jadi, saya kasih contoh satu. Jadi ketika ini kan kacang hijau termasuk jenis polong-polongan ya. Nah, ketika dia sudah tua, sudah mulai menguap, pasti kadar airnya semakin berkurang. Nah, kemudian nanti akan memecah sendirinya. Nah, itu gerak memecahnya polong-polongan inilah merupakan salah satu contoh gerak higroskopis. Kemudian selanjutnya yaitu gerak ethionom. Gerak ethionom merupakan gerak yang terjadi karena faktor luar. Nah, gerak ethionom ini dibagi menjadi 3 macam, ada tropi, nasti, dan taksis. Nah, kita bahas yang pertama yaitu untuk tropi, gerak tropi. Gerak tropi yaitu gerak sebagian tubuh tumbuhan karena pengaruh faktor luar. Karena pengaruh faktor luar, tetapi tumbuhan tersebut menuju atau menjauhi rangsangannya tersebut. Contohnya ini merupakan jenis-jenis gerak tropi berdasarkan penyebabnya. Ada fototropi. Fototropi berarti foto itu cahaya. Berarti gerak tubuh tumbuhan, sebagian tubuh tumbuhan karena pengaruh faktor cahaya. Nah, ini untuk fototropi positif, contohnya kalau positif berarti mendekati rangsang tersebut. Contohnya yaitu ini misalnya ada kita menanam tumbuhan, misal menanam tanaman kacang hijau di dekat jendela yang ada sinar mataharinya, pasti dia nanti tumbuhnya akan mendekati cahaya tersebut, tidak akan menjauhi ke dalam ruangan begitu. Kemudian untuk yang geotropi, geo artinya bumi, berarti gerak sebagian tubuh tumbuhan karena pengaruh faktor bumi atau gravitasi bumi atau pusat bumi. Nah, untuk contoh geraknya yaitu misalnya gerak akar. Gerak akar tumbuh akan mendekati pusat bumi atau mendekati gravitasi bumi sedang. Nah, itu termasuk contoh geotropi positif. Kemudian kalau contoh geotropi negatif, gerak tubuh tumbuhan ketika tumbuh, batangnya itu tumbuh ke atas kan, tumbuh ke atas berarti menjauhi pusat bumi atau menjauhi pusat gravitasi, sehingga itu merupakan salah satu contoh geotropi negatif. Selanjutnya adalah tigmotropi. Tigmo, sentuhan. Berarti gerak sebagian tumbuh-tumbuhan karena pengaruh sentuhan. Nah, contohnya di sini adalah gerak sulur mentimun. Gerak sulur mentimun yang mendekati penopangnya. Misalnya tumbuhan mentimun nanti sebelahnya dikasih penopang atau ranting seperti itu, dan nanti sulur mentimun itu akan tumbuh merambat di penopangnya tersebut.
Kemudian untuk hidrotropi, hidro adalah air. Contoh di sini misalnya tumbuhan kemudian disiram air, nah maka akarnya ini akan bergerak menuju sumber air tersebut. Kemudian gerak tropi selanjutnya yaitu kemotropi, kemo adalah kimia, berarti gerak sebagian tumbuh-tumbuhan karena pengaruh kimia. Contohnya adalah ketika tumbuhan diberi pupuk. Ketika diberi pupuk, nanti dia itu akarnya akan bergerak mendekati pupuk untuk mendapatkan nutrisi. Begitu. Kemudian gerak tropi selanjutnya yaitu reotropi. Reo berarti arus air. Nah, contohnya adalah gerak tumbuhan yang ada di tepi sungai ini, pasti dia nanti geraknya akan mengikuti arah arus air begitu. Selanjutnya adalah gerak nasti. Nasti merupakan gerak tumbuhan karena rangsang dari luar, tapi geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kalau tadi kan yang tropi dipengaruhi oleh arahnya ya, arahnya diperhatikan juga arahnya. Kalau ini tidak. Untuk gerak nasti yang pertama adalah fotonasti, foto sama cahaya. Fotonasti berarti gerak tumbuhan karena rangsang cahaya, tetapi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya. Oleh arah datangnya, contohnya adalah gerak bunga pukul 4 ketika mekar sore hari, itu kan dipengaruhi oleh faktor cahaya sore hari. Ketika nanti sudah gelap, pasti nanti akan muncul lagi begitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu gerak nasti selanjutnya yaitu termonasti. Termo berarti suhu. Nah, contohnya yaitu gerak mekarnya bunga tulip ketika pada musim dan suhu tertentu begitu. Kemudian selanjutnya adalah tikmonasti atau seismonasti. Tikmo dan seismo itu sama karena faktor sentuhan. Karena faktor sentuhan, gerak tumbuhan karena faktor sentuhan. Contohnya adalah daun putri malu ketika disentuh, dia pasti nanti akan mengatupkan daunnya. Selanjutnya adalah nikti nasti. Nikti itu gelap. Nah, ini gerak nasti karena faktor gelap. Contohnya yaitu gerak daun petai Cina. Daun petai Cina ini karena faktor gelap. Berarti nanti ketika sudah gelap, hari mulai gelap, nanti daun petai Cina ini akan mengatup. Selanjutnya adalah gerak nasti kompleks. Gerak nasti kompleks berarti gabungan. Berarti faktor-faktor penyebabnya itu gabungan gerak nasti, tapi faktor penyebabnya itu gabungan bisa karena cahaya atau oksigen atau kelembaban begitu. Contohnya adalah gerak membuka dan menutupnya stomata. Nah, selanjutnya adalah gerak taksis. Bentar, ini saya kecil dulu. Selanjutnya adalah gerak etionopraksis. Gerak etionopraksis merupakan gerak pindah tempat tumbuhan atau bagian tumbuhan baik menuju maupun menjauhi rangsang. Contohnya adalah ini fototaksis. Fototaksis berarti karena faktor cahaya. Nah, ini contoh gerak kloroplas, dia akan mendapati cahaya ketika akan berfotosintesis. Kemudian jenis taksis lain yaitu kemotaksis. Kemotaksis berarti kemo karena faktor kimia. Untuk kemotaksis juga ada yang positif, ada yang negatif. Untuk yang positif contohnya ini pada fertilisasi lumut, pada fertilisasi atau pembuahan pada lumut. Nah, nanti untuk antheridium kan untuk sel kelamin jantan, kemudian archegonium untuk sel kelamin betina. Nah, ini untuk antheridiumnya nanti akan mendekati archegonium begitu. Kemudian kalau untuk contoh kemotaksis negatif, contohnya yaitu gerak
tumbuhan ketika ada racun misalnya, berarti akarnya itu nanti akan menjauhi racun, tidak akan dia mendekati racun tersebut. Sekian untuk gerak pada tumbuhan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.